Dia harus berbunyi terus selama jam. Bisa dijelaskan Pak tradisi sore kali ini Pak seperti apa Pak? Oke, ini namanya Blandrangan. Sebenarnya Blandrangan itu sudah semenjak lama, mulai zaman saya kecil itu sudah ada. Blandrangan ini nabuh beduk apabila besoknya sudah pasti 1 Ramadan. Nah, cuman sekian lama ini hanya nabuh tok. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu mulai didokumentasikan. Terus kemudian tahun lalu kita mencoba lah. Ini kok wis ini masyarakat Kauman plus ya bareng-bareng ziarah bareng gitu loh. Terus kemudian kita makan-makan sini dengan makanan kuliner ini. Nampaknya kok indah. Jadi ini kalau gampang ini pistone wong Kauman bareng-bareng ziarah, bareng-bareng mangan ini indah sekali. Itu sebenarnya aja. Apakah Blandrangan ini juga tradisi dari Sunan Kudus zaman dulu? Waduh, saya tidak berani menyatakan iya atau tidak. Tapi yang jelas itu, jadi Blandrangan itu tidak mesti ada. Karena kalau masih ada satu misalnya, seperti kemarin ya, kok tiba-tiba kemudian tadi malam itu kok misalnya hari ini puasa, ya nggak ada Blandrangan. Di Blandrangan itu kalau sudah ada kepastian kalau besoknya itu adalah puasa. Nah ini semenjak kapan? Saya terus terang saya tidak tahu. Tapi semenjak saya kecil ya sudah ada. Cuman tadi kalau dulu itu hanya berbentuk hanya nabuh beduk saja. Nah ini coba kita kemas ya. Kita inilah kita kemas yang supaya itu mari daripada ngonotat mari bareng-bareng ziarah bareng wong Kauman. Nah, ini Kauman plus lah ya. Nah, ini baru 2 tahun, 2 kali ini. Insya Allah nanti akan kita evaluasi. Nanti diharapkan nanti setiap tahun diadakan seperti ini. Tapi ya tadi dengan syarat kalau memang kondisinya memungkinkan. Kondisi apa? Ya kondisi ini penetapan pemerintah ini. Kalau ini sebenarnya agak krusial ya. Sehingga undangan Blandrangan kami ini juga saya heran sampai kemana-mana. Karena kenapa kok berani memutuskan Blandrangannya hari Sabtu? Ini terus terang saja kami sudah berdiskusi dengan para ahli. Ya memang kemungkinan besar adalah hari Sabtu. Nek misalnya ternyata kok semalam kok sudah diputuskan, ya sudah kita geser nanti buka bersama itu aja. Kita enak aja lah. Untuk tradisi menabuh beduknya di atas menara itu juga sudah mulai zaman kuno. Dan tabuhannya juga sama itu.
Nah nanti kalau setiap Ramadan setelah jam 12 malam, tapi perlu diketahui di sini setiap jam itu menggunakan jam hakiki atau jam istiwa, jam setempat. Jam 12 malam ya juga sama jam nabu paling ya sekitar jam setengah 2 sampai jam 2 maksimal. Itu juga tradisi mulai zaman kuno. Secara filosofi Ya jadi kan begini, yang namanya menara itu dari awal itu memang menara ini. Contohnya begini ya, ini kebetulan nggak ada beduk dendang ya, atau dendangan nggak ada. Dendangan ini kan begini sebenarnya, ini inisiatif dari masyarakat pada saat itu menunggu kapan sih dimulainya bulan puasa. Karena yang namanya menara dari awal itu, di samping untuk melantunkan adzan, ini juga mengumumkan pengumuman-pengumuman penting yang keagamaan yang paling dicari adalah kapan itu 1 Ramadan. Dan masyarakat dulu ini kan nggak seperti sekarang. Dari informasi tinggal HP. Wah dulu harus keluar rumah. Belum ada kalender juga enggak apa ya. Nah kemudian ada yang inisiatif yang kemudian jualan lah souvenir. Nah termasuk yang tadi kita sajikan itu, ya mudah-mudahan sudah ngincipin. Saya juga nggak tahu, tapi setiap beduk dandang itu yang saya jelaskan adalah intip ketan, itu khas. Kalau apem ini kan bulan ruah, ini gitu. Apem itu afun, minta ampun ya, minta apa? Maaf. Tapi kalau intip ketan ini menjadi khas-khasan yang disajikan setiap menjelang bulan Ramadan. Jadi memang dari awal itu memang menara itu untuk melantunkan adzan dan mengumumkan pengumuman-pengumuman penting yang bersifat keagamaan. Ya, emang tadinya seperti itu. Ya kalau sekarang kan judulnya masih yang di atas speakernya kan gitu, adanya di bawah sesuai dengan kemajuan. Bes. baik Pak, bisa diceritakan singkat akulturasi antara Hindu dan Islam dari corak menara ini. Iya. Jadi ya, menurut saya ada salah kaprah sih. Artinya itu ada seringkali disebutkan ada perpaduan antara Hindu dan Islam. Perlu diketahui yang namanya kebudayaan itu adalah hasil karya cipta rasa manusia. Yang ada itu apa? Jadi kebudayaan saat itu Hindu diisi nilai-nilai Islam, bukan perpaduan. Seperti bentuk menara ini memang arsitektur yang model Hindu, tapi perlu diingat menghadapnya ke arah kiblat. Satu, yang kedua relief tidak ada, kosong itu, tidak ada relief yang menunjukkan Hindunya, nggak ada. Kalau mungkin dianggap itu belum jadi. Itu menurut pandangan arkeologis ya, kalau bangunan itu bata itu tidak mungkin diukir. Udah terpasang ya udah, memang dari awal itu memang kosongan. Jadi inilah yang namanya akulturasi. Jadi nilai budaya-budaya yang ada itu diisi dengan nilai Islam. Jadi ingat, budaya itu adalah karya cipta rasa manusia. Manusia mana? Wong Muslim mana? Kadang juga salah kaprah. Masjid dibangun model kayak Timur Tengah. Mbok sekalian nek podo-podo ngono dibangun mbok niru Masjidil Haram aja ngono payone kan gitu ya. Kaya-kaya yang model ini kaya-kaya itu yang ini yang Islami, yang tidak, nggak ada. Islam tidak mengajarkan arsitek itu hasil karya manusianya, bukan Islamnya, tidak ada. Apakah bisa disebut simbol dakwah Sunan Kudus pada waktu itu, Pak? Ya memang. Jadi yang namanya Sunan Kudus ini dan pada umumnya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu dengan penuh kedamaian. Peace penetration, penetrasi damai. Jadi damai gimana? Ya sudah, nilai-nilai ada itu damai. Jadi banyak sekali ya. Jadi tradisi-tradisi yang di sini ada, di Saudi nggak ada, ya biasa. Bahkan mungkin nggak terasa ya. Yang namanya kalau ada orang yang meninggal disebut apa? Almarhum. Itu istilah Indonesia. Wong Arab nggak ada itu. Nggak ada. Sehingga yang namanya hafid Quran itu namanya hafid. Itu juga istilah Indonesia. Kalau orang sana aslinya itu istilahnya alhamil.
Cuman hamil ini orang yang menghafal Quran, yang memahami isinya dan mengamalkan juga. Nah, karena di sini itu di Al-Hafidh, ya almarhum, itu kita bahasa Arab tapi itu adalah itu istilah khas Indonesia. Itu loh. Jadi kadang-kadang itulah yang kita ini. Makanya intinya apa? Yuk mari kita itu menengok ke belakang. Betapa arifnya para leluhur kita dalam menyebarkan agama Islam. Tidak pernah, bahkan antara lain menganjurkan untuk tidak memakan sapi atau menyembelih sapi. Ini apa? Ya itu strategi dakwah. Ketika beliau mau mendakwakan, ya tidak mau melukai. Ya ini loh. Ya ora apa-apa toh. Orang mangan ya nggak apa-apa, gak nyembelih nggak apa-apa ya nggak ada masalah. Ya inilah kearifan inilah. Sehingga dan itu terbukti. Boleh dikata dulu ini ada komunal Hindu di Kudus, sekarang boleh dikata sudah habis, nggak ada. Ini keberhasilan dari Sunan Kudus yang menanamkan Islam dengan penuh kedamaian, dengan penuh kearifan lokal yang luar biasa. Wes ya. Matur nuwun.